Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zaidan Nopal dengan NIM 2211201016. Nanda Hardian dengan NIM 2211201018. Dan Agus Permana dengan NIM 2211201020. Sini kami akan mempresentasikan dan mensimulasikan rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Pembahasan dari yang akan dibahas yaitu teori multiplexer dan demultiplexer yang akan dijelaskan oleh Zaidan Naufal, rangkaian multiplexer dan demultiplexer dengan saya sendiri Agus Permana, dan analisis rangkaian oleh Nanda Hardian. Untuk pembahasan pertama yaitu teori multiplexer dan demultiplexer akan dijelaskan oleh Zaidan Naufal. Kepada Zaidan Naufal dipersilahkan. Baik, terima kasih Agus Permana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang multiplexer dan demultiplexer. Sebelumnya, apa itu transmisi data? Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data, suatu kelompok atau jenis piranti tertentu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan data biner, tetapi memiliki kemampuan menyandi, menguraikan sandi, memilih, dan menyalurkan data biner. Piranti digital yang mempunyai kemampuan tersebut ialah encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Di sini kita akan membahas multiplexer dan demultiplexer. Yang pertama, multiplexer. Multiplexer dalam kurung MUX atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang menerima beberapa input data. Dan untuk suatu saat hanya mengizinkan atau memilih satu input data masuk ke output yang diatur oleh selektor input. Oleh karena itu, MUX memiliki fungsi sebagai pengontrol digital. MUX memiliki kanal input yang lebih besar dari 1, minimal 2 atau kelipatan 2, dan hanya memiliki satu kanal output. Jumlah selektor input dilihat dari banyaknya kanal input atau N. Komponen tersebut biasa ditemukan pada sebuah komputer agar bisa melaksanakan perintah sesuai yang diinginkan oleh operator. Fungsi multiplexer yang utama adalah sebagai perangkat yang menggabungkan sinyal input menjadi satu aliran data yang akan dikirimkan ke dalam satu jalur output. Adapun juga beberapa aplikasi dari rangkaian multiplexer ini yaitu sistem komunikasi, jaringan telepon, transmisi dari komputer satelit, dan memori komputer. Kemudian kita beralih ke demultiplexer. Demultiplexer dalam kurung demux atau disebut juga distributor data, demux memiliki satu kanal input yang didistribusikan ke beberapa output. Selektor input menentukan ke output mana input data akan didistribusikan. Jumlah selektor dilihat dari banyaknya kanal output. Demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer, yang mana pada multiplexer memilih satu dari N masukan data menjadi satu keluaran, sedangkan pada demultiplexer menempatkan nilai satu masukan ke salah satu dari N jalur keluaran. Fungsi demultiplexer. Seperti yang sudah Anda ketahui, bahwa demultiplexer memiliki satu jalur transisi input dan beberapa jalur output. Jalur output tersebut
biasanya langsung terhubung dengan komponen penting dalam komputer. Dapat disimpulkan bahwa data berbentuk seri yang berasal dari MUX akan dikonstruksi ulang menjadi berbentuk paralel. Kemudian perintah atau data tersebut akan diteruskan pada perangkat yang bersangkutan. Berikut merupakan aplikasi dari demultiplexer, antara lain adalah sistem komunikasi dan arithmetic logic unit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Agus Permana. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Zaidan Naufal. Untuk selanjutnya itu pembahasan atau merangkai rangkaian multiplexer dan demultiplexer oleh saya sendiri, Agus Permana. Oke, untuk merangkai rangkaian multiplexer dan demultiplexer, sini menggunakan software Proteus 8 profesional. Pertama, untuk merangkai rangkaian multiplexer dan demultiplexer, kita pilih dulu komponen-komponen yang akan digunakan. Komponen yang digunakan itu kita cari dulu IC dari multiplexer, yaitu IC 74151. Lalu untuk IC demultiplexernya menggunakan 74138. Kita pakai yang ini. Pertama kita coba dulu ya play untuk mengetes apakah komponennya bisa digunakan atau tidak. Oke, IC-nya error ya, kita ganti aja. Coba yang multiplex. Yang multiplexernya bisa, kita ganti yang IC 7438-nya. 41. Coba pakai yang ini. Yang ini bisa ya. Lalu komponen logic sebagai input, logic probe, kita coba rangkai dulu yang multiplexer. Pada IC 74151 ini terdapat 16 buah pin. Itu ada 8 pin input, 8 pin input, 3 buah selektor, 1 buah enable, 2 buah pin output, yaitu yang Y tidak inverse dan Y yang inverse. Lalu dalam IC 74151 juga ada pin ground dan pin PCC. Kita pasang dulu logic state untuk memasukkan nilai input yang diberikan. Sini menggunakan 8 buah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita pasangkan yang ini ke X0, ini ke X1.
ini ke X ini ke X2, ini ke X3, ke X4, ini ke X5, ini ke X6, ke X7. Ini merupakan input ya, yang nantinya mempengaruhi output yang dihasilkan. Lalu kita pilih selektor. Lalu kita memasang pin untuk selektor, logic state untuk selektor sebanyak 3 buah. Selektor ini berfungsi untuk memilih input mana yang akan bekerja mempengaruhi output yang dihasilkan. Lalu kita pas untuk enable logic state untuk enable. Dan outputnya kita menggunakan yang ya biasa aja, yang tidak inverse. Rangkaiannya seperti ini ya, rangkaian dari multiplexer. Kita coba play. Ketika ininya 0, semuanya 0, maka outputnya juga 0. Lalu ketika ini diberi 1, maka outputnya 0 karena selektornya menunjukkan biner 0. Yang A ini menunjukkan biner bit 1. Bit 1 itu berarti 1, yang B ini bit 2 berarti 2, nilainya 2 pangkat 1, yang C ini 2 pangkat 2 berarti 4. Lalu jika diberi input yang lain selain yang X0, maka outputnya tidak berubah karena selektornya memilih pin yang X0 ini memilihnya. Jika di sininya memilih menjadi 010, maka selektor yang bisa mempengaruhi output yang dihasilkan itu yang X2. Yang X2 ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada di analisis rangkaian. Lalu kita membuat rangkaian yang demultiplexer. Kita pasang logic step. Yang ini masuk ke A, ini masuk ke B, ini masuk ke C. Untuk enable-nya, lalu pasang logic probe untuk output. Outputnya itu terdiri dari ada 8 buah output. Kita pasang berarti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk Y0, ini Y1, Y2, ini Y3, Y4, Y5,
Y6 dan Y7. Inputnya dibuat secara berurutan ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 supaya memudahkan dalam menganalisanya. Lalu kita coba play. Ketika ininya inputnya 0 semua dan enable-nya 0, semua LED itu menyala, dalam output itu menyala. Jika dalam rangkaian itu, kalau jika dalam rangkaian, dibuat rangkaian, ininya diganti LED, maka LED itu akan menyala. Lalu ketika ini diberi 1, maka tidak ada yang berubah. Semuanya tetap 1. Itu juga ketika ini diberi 1, tidak ada yang berubah outputnya. Kecuali yang ini nih, yang S1, yang enable 1. Jadi ini diberi 1. Nah, maka ini kan ABC itu kayak selektor gitu, memilih output mana yang akan bekerja yang akan bekerja. Ini kan bitnya menuju ke bitnya itu 000. Kalau didesimalkan maka nilainya itu 0. Kalau misalkan ininya 100, maka desimalnya itu 1. Kayak output yang berubah itu yang Y1, nilainya 1 yang ini. Begitu juga kalau misalnya 111, maka nilainya 7. Berarti output yang Y7 yang menyala. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di analisis rangkaian. Mungkin sekian untuk pembuatan rangkaian antara multiplexer dan multiplexer. Ini multiplexer dan ini demultiplexer. Untuk selanjutnya itu menganalisis rangkaian yang sudah dirangkai oleh Nanda Hardian. Kepada Nanda Hardian dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Agus. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisa rangkaian pada multiplexer dan demultiplexer kelompok kami. Pada rangkaian multiplexer kelompok kami ini menggunakan IC 74151 dengan jumlah input sebanyak 8 input. Dengan selektor sebanyak 3 input, enable 1 input, dan outputnya 1 output. Jumlah selektor pada rangkaian ini dapat ditentukan jumlahnya dengan menggunakan rumus 2 pangkat N sama dengan A, di mana A adalah jumlah inputnya dan N adalah jumlah selektornya. Sehingga ketika jumlah inputnya berjumlah 8, maka selektornya adalah berjumlah 3. Dapat dilihat pada share screen berikut, di mana terdapat IC-nya terdapat pin X0 sampai X7, di mana pin tersebut berfungsi sebagai input biasa. Kemudian ada pin A, B, dan C yang berfungsi sebagai selektor, dan ada pin yang bersimbol huruf E yang berfungsi sebagai input enable. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan menguji rangkaian multiplexer ini dengan beberapa pengujian. Pada percobaan pertama, rangkaian multiplexer diuji dengan input enable-nya bernilai 0, kemudian input selektor S2, S1, dan S0-nya bernilai 0, input X0-nya bernilai 1, serta input lainnya bernilai 0. Logic probe yang berfungsi sebagai tanda output berubah dari 0 menjadi 1, yang berarti output yang dihasilkan bernilai tinggi atau 1. Hal ini dikarenakan ketika semua input select-nya bernilai 0, maka input yang dipilih untuk disalurkan ke outputnya adalah input X0, karena input selektor yang bernilai 0, 0, 0 jika diubah ke dalam bentuk desimal maka nilainya akan menjadi 0, sehingga input yang dipilih untuk disalurkan ke outputnya adalah input dari X0, dan input X0 ini bernilai 1 sehingga nilai outputnya akan bernilai 1.
Pengujian pertama ini tidak dipengaruhi oleh input enable karena input enable-nya adalah 0 yang menandakan bahwa enable ini tidak aktif. Kemudian rangkaian multiplexer ini diuji dengan input enable-nya bernilai 0, input select S2-nya bernilai 0, S1-nya bernilai 0, dan S0-nya bernilai 1, input X1-nya bernilai 1, serta input yang lainnya bernilai 0. Logic probe yang berfungsi sebagai tanda output berubah dari 0 menjadi 1, yang berarti output yang dihasilkan bernilai tinggi atau 1. Hal ini dikarenakan ketika input select-nya bernilai 0, 0, 1, maka input yang dipilih untuk disalurkan ke output adalah input dari X1. Karena jika input selektornya yang bernilai 0, 0, 1 tersebut diubah ke dalam bentuk desimal, maka bilangannya akan berubah menjadi bilangan desimal 1. Sehingga input yang dipilihnya adalah input dari X1 dan nilai dari input X1 ini bernilai 1. Pada pengujian kedua ini tidak dipengaruhi oleh input enable karena input enable-nya bernilai 0, yang menandakan enable ini tidak aktif. Kemudian pada rangkaian multiplexer ini diuji dengan input enable-nya bernilai 0, input S2-nya bernilai 0, S1-nya bernilai 1, serta S0-nya bernilai 0, input X2-nya bernilai 1, serta input yang lainnya bernilai 0. Logic probe yang berfungsi sebagai tanda output berubah dari 0 menjadi 1, yang berarti output yang dihasilkan bernilai tinggi atau 1. Hal ini dikarenakan ketika input select-nya bernilai 0, 1, 0, maka input yang dipilih atau input yang disalurkan ke output adalah input X2. Karena input selektornya jika diubah ke dalam bentuk desimal, maka akan menjadi bilangan desimal 2. Sehingga nilai input dari X2 ini akan sama dengan nilai outputnya, yaitu 1. Pengujian yang ketiga ini tidak dipengaruhi oleh input enable karena input enable-nya bernilai 0 yang menandakan bahwa enable ini tidak aktif. Dan seterusnya sampai X7. Maka outputnya akan menyesuaikan dengan input yang ditunjukkan oleh nilai dari selektornya. Tetapi jika kita uji rangkaian multiplexer ini dengan input enable-nya bernilai 1, S2-nya bernilai 1, S1-nya bernilai 0, dan S0-nya bernilai 1, kemudian input X5-nya bernilai 1, serta input yang lainnya bernilai 0, logic probe yang berfungsi sebagai tanda output berubah dari 1 menjadi 0 atau dari 0 tetap menjadi 0, yang berarti output yang dihasilkan bernilai rendah atau 0. Hal ini berbeda dengan pengujian-pengujian yang sebelumnya, di mana output akan bernilai sama dengan inputnya yang ditunjukkan nilainya oleh selektor, yang diubah ke dalam bentuk desimal, di mana pada percobaan terakhir ini nilai selektornya bernilai 101 atau dalam bentuk desimalnya bernilai 5. Oleh karena itu, input yang dihubungkan kepada output adalah X5 dan nilai dari input X5 ini adalah 1. Namun, pada percobaan yang terakhir ini justru outputnya tidak sama dengan nilai X5-nya. Hal ini dikarenakan selain dari faktor input selektor yang dapat menentukan nilai outputnya, ada juga faktor lain yaitu faktor input enable yang bernilai 1. Hal ini juga yang membuat outputnya bernilai 0, walaupun dalam keadaan awalnya bernilai 1, ketika enable-nya diubah dari 0 menjadi 1, maka outputnya akan berubah dari 1 menjadi 0 atau dari 0 tetap menjadi 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian multiplexer adalah rangkaian digital yang memiliki banyak input dan satu buah output. Dan output yang dihasilkan pada rangkaian multiplexer ini dipengaruhi oleh input enable dan input select.
Input enable ini akan mempengaruhi nilai output ketika nilai input enable-nya berlogik 1, sehingga outputnya yang dihasilkannya akan bernilai 0, walaupun keadaan awal outputnya bernilai 1. Kemudian untuk rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian demultiplexer. Pada rangkaian demultiplexer ini, kelompok kami menggunakan IC 74LS138 dengan jumlah input sebanyak 6 buah yang terdiri dari 3 selektor input, 3 input enable, serta memiliki output berjumlah 8 buah. Input selektor ini dilambangkan dengan pin A, B, C, sedangkan input enable-nya dilambangkan dengan E1, E2, dan E3. Output pada demultiplexer ini merupakan kebalikan dari rangkaian multiplexer, yaitu sinyal pada bagian input akan disalurkan ke bagian output tergantung dari input selektornya. Pada demultiplexer ini akan aktif ketika keadaan outputnya low atau outputnya bernilai 0. Sedangkan ketika outputnya bernilai 1 atau high, maka dapat dikatakan bahwa outputnya dalam kondisi tidak aktif. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melakukan uji coba pada rangkaian demultiplexer ini. Pada percobaan pertama, input CBA yang diberikan pada rangkaian demultiplexer adalah 0, 0, dan 0. Sedangkan untuk input E1, E2, dan E3-nya adalah 0, 0, 0. Logic probe Y0 sampai Y7 yang berfungsi sebagai tanda output bernilai tinggi atau 1. Pada kondisi ini dapat diartikan bahwa outputnya tidak ada yang memiliki kondisi aktif. Pada percobaan kedua, input CBA yang diberikan pada rangkaian demultiplexer adalah 0, 0, 0. Sedangkan input E1, E2, dan E3-nya adalah 1, 0, 0. Logic probe Y1 sampai Y7 yang berfungsi sebagai tanda output menyala atau bernilai tinggi atau 1. Sedangkan pada logic probe Y0 yang berfungsi sebagai tanda output Y0 tidak menyala, yang berarti output yang dihasilkan bernilai rendah atau 0. Hal ini dikarenakan input E1-nya bernilai 1 dan input ABC-nya bernilai 0, 0, 0. Sehingga output yang bernilai 0 adalah output Y0 karena 0, 0, 0 jika diubah ke dalam bentuk desimal maka nilainya akan menjadi 0. Pada percobaan yang ketiga, input CBA yang diberikan pada rangkaian demultiplexer adalah 0, 0, 1. Sedangkan input E1, E2, dan E3-nya adalah 1, 0, 0. Logic stage Y0, Y2, sampai Y7 yang berfungsi sebagai tanda outputnya bernilai tinggi atau 1. Sedangkan pada logic stage Y1 yang berfungsi sebagai tanda output Y1 tidak menyala atau tidak menghasilkan nilai 1, yang berarti outputnya bernilai rendah. Hal ini dikarenakan E1-nya bernilai 1 dan input ABC-nya bernilai 0, 0, 1. Sehingga output yang bernilai 0 adalah output Y1 karena 0, 0, 1 jika diubah ke dalam bentuk desimal maka nilainya menjadi 1. Sehingga yang disalurkan ke outputnya yang akan menjadi 0 adalah pada output Y1. Pada percobaan keempat, input CBA yang diberikan pada rangkaian demultiplexer adalah 0, 0, 0. Sedangkan input E1, E2, dan E3 adalah 0, 1, 0. Logic probe Y0 sampai Y7 yang berfungsi sebagai tanda output menyala, yang berarti output yang dihasilkan tinggi atau 1. Pada percobaan kelima, input CBA yang diberikan pada rangkaian demultiplexer adalah 0, 0, 1. Sedangkan input
E1, E2, dan E3 adalah 001. Logic probe Y0 sampai Y7 yang berfungsi sebagai tanda output menyala, yang berarti output yang dihasilkan bernilai tinggi atau 1. Pada percobaan keempat dan kelima ini memiliki persamaan, yaitu nilai input dari E1-nya bernilai 0, yang berarti tidak mengizinkan, sehingga baik input yang lainnya bernilai 0 semua atau bernilai 1 semua, maka output yang dihasilkannya pun akan tetap 1 semua, yaitu dari Y0 sampai Y7. Sehingga pada rangkaian di atas dapat disimpulkan bahwa demultiplexer memiliki prinsip bekerja kebalikan dari multiplexer, yang dimana input atau output 0 memiliki arti aktif, 1 memiliki arti tidak aktif. Nilai output akan bernilai 1 ketika input E1-nya bernilai 0. Nilai input atau output akan bernilai 1 memiliki arti tidak aktif, dan nilai input atau output yang bernilai 0 memiliki arti aktif. Letak output yang bernilai 0 ditentukan melalui input CBA yang diubah ke dalam bentuk desimal. Sekian penjelasan analisa rangkaian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Agus. Oke, terima kasih kepada Saudara Nanda yang telah memaparkan analisis rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Untuk selanjutnya, itu ada pembuatan rangkaian multiplexer dan demultiplexer dalam bentuk hardware. Dalam merangkai rangkaian multiplexer membutuhkan project board, baterai 9 volt, IC 74151, kabel jumper secukupnya, dan satu buah LED. Pertama, kita pasang terlebih dahulu IC 74151 pada project board. Lalu pada pin 8 dan pin 16 diberi jumper. Pin 8 merupakan pin ground dan pin 16 merupakan pin PCC. Ground dan PCC diletakkan di pojok kiri project board. Lalu kita pasang jumper pada pin 1, 2, 3, dan 4. Pin 1, 2, 3, dan 4 merupakan pin input. Bisa dilihat di data sheet IC 74151 di pojok kanan bawah. Yang dimana pin 1 itu merupakan D3, pin 2 merupakan D2, pin 3 merupakan D1, dan pin 4 merupakan D0. Lalu dipasang juga pada pin 5 jumper. Pin 5 itu Y itu merupakan output dari IC yang nantinya dihubungkan pada LED. Dan LED-nya merupakan indikator dari output yang dihasilkan. Ini merupakan pin input D0 sampai dengan D3. Dan ini merupakan pin output. Lalu pada pin 7 merupakan pin enable, dipasang jumper. Lalu pada pin 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 pasang jumper. Di mana pin 9, 10, 11 merupakan pin selektor. Yang dimana pin 9 merupakan S2, pin 10 S1, pin 11 S0. S0 merupakan dalam biner itu merupakan bit pertama, yang berarti 2 pangkat 0. S1 merupakan 2 pangkat 1 dan S2 merupakan 2 pangkat 2. Oke, sudah dipasang.
Pin yang ini merupakan pin selektor 3 buah. Dan yang ini merupakan pin input. Lalu kita pasang LED sebagai indikator. Indikator dari output yang dihasilkan apabila nantinya LED ini menyala, maka output dalam kondisi high atau 1. Dan apabila LED ini mati, maka dalam kondisi low atau 0. Lalu dihubungkan itu pin 5 isi pada kaki anoda LED. Dan untuk kaki katodanya itu dihubungkan ke ground. Lalu diberi sumbernya kita menggunakan baterai 9 volt. Dan enable-nya dihubungkan ke ground. Nah, pada saat enable diberi ground, maka LED akan menyala. Sedangkan pada saat enable tidak dihubungkan ke ground, maka LED akan mati. Kita lihat pada saat enable dihubungkan ke ground, maka LED akan menyala. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian rangkaian multiplexer ini. Sekarang kita melakukan pengujian. Pin ini merupakan pin selektor. Yang warna hijau merupakan S0, yang warna kuning S1, yang warna putih S2. Kita hubungkan ketiganya ke ground, maka dalam kondisi ini, selektor dalam kondisi 000. Maka LED akan mati jika pada input D0-nya itu diberi low atau ke ground. Dan perlu digarisbawahi, jumper input yang tidak dihubungkan ke ground ataupun ke PCC itu merupakan dalam kondisi 1. Karena walaupun jumper diberi tegangan positif ataupun 1, tidak mempengaruhi output yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar memudahkan, jumper ini digantung saja. Lalu kita coba dalam kondisi S0-nya ke PCC, diberi 1. S2-nya diberi ground atau 0, dan S1-nya dan S1-nya diberi ground. Maka dalam kondisi ini, selektor yaitu 001. Maka seharusnya LED akan mati jika diberi input low pada D1. Pada pin D1-nya diberi input low, maka LED akan mati jika dilihat pada videonya. Jika diberi input yang lain, LED tidak akan mati. Karena selektor memilih input D1 untuk mengendalikan output yang dihasilkan. Lalu kita coba dalam kondisi selanjutnya, yaitu S0-nya dalam kondisi 0, S1-nya dalam kondisi 1, S2-nya dalam kondisi 1. S2-nya dalam kondisi 0. Maka dalam kondisi ini, selektor 0, 1, 0. Atau dalam desimal itu 2. Maka seharusnya LED akan mati jika input D2 diberi tegangan low atau ground. Nah, LED akan mati. Jika dicabut, LED akan menyala kembali. Dan begitu juga jika diberi input yang lain selain D2, LED tetap menyala. Selanjutnya dalam kondisi 011, yang dimana S0-nya dihubungkan ke PCC, S1-nya dihubungkan ke PCC,
dan S2-nya dihubungkan ke ground. Maka jika didesimalkan, selektor memilih 3, desimal 3. Maka seharusnya LED akan mati jika input D3 diberi low atau dihubungkan ke ground. Nah, LED akan mati. Selanjutnya, dalam kondisi 1, 0, 0. S0 dihubungkan ke ground, S1 dihubungkan ke ground, dan S2 dihubungkan ke PCC. Dalam kondisi ini, selektor memilih desimal 4. Dalam kondisi desimal 4. Seharusnya LED akan mati jika D4-nya diberi tegangan low. Nah, LED mati ketika diberi tegangan low D4-nya. Selanjutnya dalam kondisi 101, di mana S0-nya dihubungkan ke ground. S0-nya dihubungkan ke PCC, S1-nya dihubungkan ke ground, dan S2-nya dihubungkan ke PCC. Maka dalam kondisi ini selektor memilih desimal 5. Dalam kondisi desimal 5, seharusnya LED akan mati jika D5 dalam kondisi ground, dalam kondisi low. Nah, LED mati. Selanjutnya dalam kondisi 110, S0-nya dihubungkan ke ground, S1-nya dihubungkan ke PCC, dan S2-nya dihubungkan ke PCC. Seharusnya LED akan mati jika input D6 diberi low. Selanjutnya dalam kondisi 111, S0-nya dihubungkan ke PCC, S1-nya dihubungkan ke PCC, dan S2-nya dihubungkan ke PCC. Maka dalam kondisi ini, selektor menunjukkan dalam bentuk desimal 7. Seharusnya LED akan mati jika input D7 diberi low. Nah, untuk selanjutnya kita akan merangkai rangkaian demultiplexer. Dalam merangkai rangkaian demultiplexer membutuhkan komponen yaitu peralatan project board 1 buah, baterai 9 volt, IC 74138, dan kabel jumper secukupnya, dan 8 buah LED. Karena kita menggunakan IC yang 8 output. Kita pasang terlebih dahulu IC 74138 pada project board. Lalu pada pin 8 dan pin 16 diberi jumper. Untuk nantinya dihubungkan dengan baterai sebagai sumber. Lalu kita pasang 8 buah LED. Kita pasang secara berbaris ya, agar memudahkan kita mengetahui output mana yang bekerja. Kita rangkai secara berjejer. Yang paling kiri kita rangkai sebagai output Y0 dan yang paling kanan sebagai Y7. Nah, kita sudah rangkai. Yang paling kiri Y0, yang paling kanan Y7. Kita hubungkan pin output
dari 7 yaitu pada pin 7 IC 74138 pada LED. Kita di paling kanan karena ini akan dijadikan outputnya 7. Begitu juga pada output-output yang lain, yaitu pada output pin 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ini akan menjadi output, maka dihubungkannya secara berurutan ya. Yang Y0-nya dihubungkan ke yang paling kiri, dan yang 7-nya dihubungkan ke paling kanan. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya, rangkaian outputnya. Semua outputnya sudah dihubungkan pada LED sebagai indikator. Lalu kita pasang jumper pada pin negatif atau pin katoda dari LED pada ground untuk dihubungkan pada ground. Lalu kita pasang jumper pada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai input. Nah, jumper sudah dipasang dari pin 1 sampai dengan pin 6. Kita rapihkan terlebih dahulu kabelnya. Nah, yang ini merupakan pin G1 yaitu pin 6. Ini dihubungkan ke PCC. Dan untuk pin 5 dan pin 4 dihubungkan ke ground, yaitu pin 5 G2B dan pin 4 itu merupakan G2A. Nah, yang ini merupakan pin input atau bisa dikatakan pin selector yang nantinya akan memilih output mana yang dikendalikan atau output mana yang akan mati. Lalu kita pasang baterai sebagai sumber, baterai 9 volt pada rangkaian. Maka dalam kondisi ini LED akan menyala. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada rangkaian ini menggunakan tabel kebenaran. Oke, kita uji rangkaiannya. Untuk jumper ini merupakan jumper input selector. Yang di pojok kiri ada tabel, itu merupakan tabel kebenarannya. Jumper ini yang warna abu merupakan input A, yang warna biru merupakan input B, yang warna kuning input C. Kita hubungkan input A itu yang warna abu ke ground, semuanya ke ground. Dalam kondisi ini input dalam kondisi 000, maka LED yang mati adalah yang Y0 yang paling kanan, karena selektor memilih dalam kondisi 0 dalam bentuk desimalnya. Lalu kita coba dalam kondisi selanjutnya, di mana input A itu diberi tegangan PCC, itu diberi 1. Kalau dalam tabel kebenaran diberi 1, yang berarti high. High itu dihubungkan ke PCC dan low itu dihubungkan ke ground. Input A dihubungkan ke PCC, input B dihubungkan ke ground, input C dihubungkan ke ground.
Maka dalam kondisi ini, selektor dalam kondisi ini input Y1 mati. Karena selektornya dalam bentuk desimal itu 1. Untuk selanjutnya dalam kondisi 010, input A-nya dalam kondisi low atau dihubungkan ke ground, input B-nya dalam kondisi high dihubungkan ke PCC, input C-nya dalam kondisi low dihubungkan ke ground. Maka dalam kondisi ini LED Y2 mati karena selektor memilih Y2. Selektor 010 itu dalam desimal, jika 010 jika didesimalkan itu 2. Selanjutnya dalam kondisi 011, input A-nya dihubungkan ke PCC diberi high, input B-nya dihubungkan ke PCC, dan input C-nya dihubungkan ke ground. Maka seharusnya dalam kondisi ini output dari Y3 mati. Nah, output dari Y3 mati. Yang ini. Selanjutnya dalam kondisi 100. Input C-nya dihubungkan ke PCC, input B-nya dihubungkan ke ground, input B-nya dihubungkan ke ground, input C-nya dihubungkan ke ground. Maka dalam kondisi ini Y4 mati, output Y4 mati. Selanjutnya dalam kondisi 101, input A dihubungkan ke PCC, input C dihubungkan ke PCC, input B dihubungkan ke ground, input C dihubungkan ke PCC. Maka dalam kondisi ini outputnya Y5, LED Y5 mati. Yang ini. Lalu kita dalam kondisi selanjutnya, di mana selektor dalam kondisi 110. Input C dihubungkan ke PCC, dalam kondisi selanjutnya input C dihubungkan ke PCC yang warna kuning, input B dihubungkan ke PCC, dan input C dihubungkan ke ground. Maka dalam kondisi ini output Y5 yang ini mati. Selanjutnya dalam kondisi 111. Input A-nya dalam kondisi 1, input B-nya dalam kondisi 1, dan input C-nya dalam kondisi 1. Semuanya dihubungkan ke PCC. Seharusnya dalam kondisi ini LED Y7 mati. Nah, LED yang ini mati. Oke, ini merupakan pengujian demultiplexer. Ya baik, mungkin sekian video pemaparan dari kelompok 7 yang telah membahas itu teori multiplexer dan demultiplexer, pembuatan rangkaian menggunakan software, dan penganalisis rangkaian, serta video pembuatan rangkaian multiplexer dan demultiplexernya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.